juga oleh Pak Kepala DPUTR tadi, Pak PRT, terus jelaskan juga apa yang saat ini semula yang menjadi masukan dari Bapak Ibu sekalian tadi. Sebenarnya secara struktur kaitannya dengan jalan itu sudah jelas Pak, sudah jelas tadi apa yang disampaikan terkait dengan pembangunan juga dimanapun bisa. Cuman kan Josa ini kondisi ini sangat belum memungkinkan untuk di 2023 belum ada ya Pak Rioso ya, belum ada. Jadi tentunya kondisinya memang seperti itu. Terus berikutnya adalah kaitannya dengan bagaimana menangani konstruksi jalan yang saat ini ada. Nah inilah yang tentunya dibutuhkan suatu langkah kompromi antara dari warga yang menempati perumahan di sana dengan juga ada PT dari Trijaya Sisu. Jadi semuanya harus terlibat secara aktif. Memang karena memang dengan melihat kondisi yang saat ini harus segera diperbaiki. Kalau memang masih memungkinkan untuk tidak saat ini diperbaiki, ya barangkali nanti kita keuangannya ke depan sudah memungkinkan, saya kira tidak ada permasalahan. Barangkali mungkin ada yang memungkinkan kita ya Pak Rioso untuk ke sana. Nah berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kabak dari Polresta Pati bahwa apa yang dilakukan tentunya nanti pasti ada kegiatan monitoring atau evaluasi yang menyertai. Tentunya apa-apa yang sudah dilakukan kemarin kan pasti ada monitoring, ada evaluasinya. Nah inilah yang tentunya memang apa yang sudah dilakukan itu nanti bisa dikomunikasikan kembali dengan baik. Saya kira gitu saja. Jadi pada prinsipnya yang kaitannya dengan jalan, tentunya kalau memang itu nanti kok tadi yang diharapkan kok serah terima dengan daerah, ini prosesnya pasti akan panjang. Jadi tentunya pasti prosesnya dari perhutani sendiri ya, dari perhutani sendiri yang menyerahkan ke kabupaten, dan itu pun prosesnya tidak mudah. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi pada prinsipnya adalah saya terima kasih terhadap apa yang sudah disampaikan semua. Paling tidak kita akhirnya memahami kondisi yang detail yang ada di masyarakat. Baik itu yang tadi disampaikan oleh Bu Sinten, Bu Epi dan semua Pak Ketua RW, Ketua RT, semuanya menyampaikan, dan juga teman-teman yang lain, Pak Camat juga, dan Pak Kepala Dinas DPUTR. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada prinsipnya kami juga menyadari bahwa setiap kali ada pergerakan seperti itu pasti ada plus dan minusnya. Nah kami juga mohon maaf apabila nanti di masyarakat juga akhirnya terjadi permasalahan itu. Jadi atas nama pemerintah kabupaten saya mohon maaf. Tapi tentunya ini semua adalah suatu proses untuk menuju ke hal yang lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah pasti ke depan akan terwujud untuk kebaikan kita semua. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Berikutnya monggo saya serahkan kepada Pak Kasatpol PP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya untuk menegaskan lagi ya Pak, untuk menegaskan terkait status jalan itu kan aset milik perhutani, bukan Pak. Sertifikat hak pakai yang terbit tahun 1988. Kalau menurut pemerintah, aturan pemerintah nomor 4 tahun 1996 itu paling lama 25 tahun Pak. Kalau terbit sertifikat tahun 88 ditambahkan 25 tahun, 2013 sudah habis Pak. Itu kembali lagi ke negara. Jadi jalan itu kembali lagi ke tanah negara Pak. Ada Pak. Kenapa itu masalah jalan aset milik perhutani itu ini Pak, yang poin 4 tadi yang saya sebar tulisan Pak, ini kenapa harus dikelirkan Pak? Jadi gini, pelimpahan aset jalan dari perhutani ke Pemda agar jelas statusnya menjadi jalan umum.
Karena apa Pak? Bahasa yang di luar iku ora dalane perum. Contoh satu. Kemudian agar jelas untuk prosedur dan sistem pengelolaannya. Nek ono rusak sing disambati sapa? Kan gitu. Iku dalane perutane perum ora wae ule-ule. Itu bahasa di masyarakat. Kemudian agar tidak timbul dikotomi. Tadi Bapak siapa yang berdiri di sini ngomong, jalan perum itu sama. Itu jalan perutane. Terus piye, Pak? Apakah perum itu orang yang liwat neng kono, liwatin neng kono? Jadi harus dikelirkan ini. Itu loh, Pak. Maksudnya kan tidak ada bahasa milikan sehingga kok kita bisa melewat jalan yang perhutani, katanya perhutani, kita bisa lihat terserah warga itu dalam umum. Satu, yang kedua, sebelum pabrik berdiri Pak, jalan itu bukan saja dipakai oleh warga Perum saja, warga sekitar, petani itu pakai di situ. Tadi ngomong kalau sudah sewa, terus punya hak, apakah kita yang sebelumnya lewat itu tidak punya hak? Mohon itu diklarifikasi, jangan sampai ada dikotomi itu loh Pak Mas De. Kalau itu dialihkan menjadi jalan aset Pemda, berarti tidak ada ikut dalane milik perhutani, ikut dalane perumahan. Kita tidak pernah mengakui jalan Sendang Sani itu milik perumahan, tidak pernah. Jalan umum. Ameh dalane guni sewae kuwi di negara kabeh oleh liwat. Itu dari perangkat desa pun ngomong, dalane perumku sing Sendang Sani, sing kene gune perhutani. Terus mau apa nek ngomong seperti itu? Harusnya dijelaskan. Karena jalan perumahan itu di sebelah barat, maka warga perumahan bolehnya lewat akses barat, tidak boleh lewat situ. Harusnya ada panjatan kelengkapan itu. Enggak Pak, ini serius Pak, ini karena konflik Pak. Kemudian menghilangkan konflik karena ketidakjelasan hak dan kewajiban. Kita itu merawat jalan itu bukan karena kita mau meroyok jalan itu duit perut, bukan sama sekali. Kita kerja bakti ikhlas Pak. Ini Pak, foto kerja bakti kita Pak, swadaya jutaan Pak. Ini membangun jembatan Pak. Kita bangun jembatan swadaya yang di selatan Pak Trijaya Tisu. Sebelum dia berdiri, kita buat pagar jembatan supaya ada keamanan. Lah sekarang rumah punya hak sewa terus menang-menangan. Kita ayo bareng-bareng, itu milik semua. Ayo dirawat bareng-bareng, ojo keklaim-klaiman. Kita tidak pernah ngeklaim Sendang Sani itu jalan perumahan, tidak pernah sama sekali. Mohon maaf, ini bahasa harus dihentikan. Dalane gune perhutani, dalane perum mohon itu dihentikan. Karena itu dikotomi, itu sama-sama milik negara. Itu loh, itu saja saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakaken nami kula Suryanto, saya pekerja seni dan merangkap kuli bangunan serabutan Mbak. Saya warga Kaliantu. Saya ini wong goblok, wong bodoh yang tidak tahu apa-apa dengan dasar hukum dan lain sebagainya. Namun kami sebagai wong cilik Pak, hanya satu, kepengen menikmati pembangunan Pak. Kepengen ngrasakno dalan kepenak. Nyun sewu umpami daleme panjenengan iku teng perumahan, pripun rasane aten jenengan? Kula di sepeda motor elek nek kerep bocor, Pak. Nggih saestu, bojo kula ngeter anak sekolah niku tiba ping pindho. Kula dhewe niku nggih tiba Pak, saksine ngonten niku Mas Botok nggih ngerti, Mas Ibnu nggih ngerti. Jadi saya sebagai rakyat kecil tidak tahu peraturan iki wek sapa. Namun saya iku cilik kepengin menikmati pembangunan yang menang Indonesia mau keluarga Indonesia. Gitu. Dan andai kata mau kantor pemerintah daerah kok ning Taman Mutiara Persada nasibe terus kepiye? Mungkin beliau bisa membayangkan dan merasakan derita wong perumahan iki lho, kene wis berusaha ngrawat, berusaha berjuang, gotong royong urunan, jatah duit nggo tempur, nggo blonjo, nggo urunan, Pak. Loh, ini fakta, memang kondisi seperti itu. Pada waktu urunan nggih niku lho, Pak, nyun sewu nggih, nyun sewu ada tarikan, Pak. Duit jatah nggo tuku gula bojoku tak jaluk. Itu faktanya. Jadi saya tidak mengenal hukum, tidak mengenal undang-undang. Teman saya ingin merasakan jalan ini kepenak, jalan ini apik. Dan mohon dibayangkan umpama daleme panjenengan omah perumahan menawa dhewe ya satu. Semanten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup saya ada lagi saya Pak. Satu lagi Pak.
itu kemarin Pak Teguh ini berapa kali tadi? ini kemarin tuh rahasia itu ada keputusan apakah di warung kerang ditemukan yang diduga atas laporan Pak. Mohon maaf Pak. Satu, menjual miras. Yang kedua, tempat hiburan malam berkedok warung kerang. Yang ketiga adalah buka 24 jam. Yang keempat adalah suara son mengganggu lingkungan. Apakah waktu rahasia itu ditemukan pelanggaran sesuai yang dituduhkan Pak? Kalau ditemukan, monggo diproses. Kalau tidak ditemukan, nyuwun tulung Pak, ada keterangan entah itu dari Pak Satpol PP atau kepolisian bahwa itu tidak ditemukan sehingga kami tidak terfitnah Pak. Konferensi pers gini loh Pak, maaf Bapak mungkin tidak tahu pembicaraan masyarakat, perumahan digerebek, saat durungnya gerebek apa Pak? Perumahan komplek kabeh Pemdes nuntut dalannya apik, baru itu digerebek. Itu persepsi warga Pak, bukan prosedur. Kita tahu enggak prosedurnya Pak senjata laras panjang itu seperti oke, tapi di mata warga enggak tahu bahwa itu prosedur seperti itu. Tapi tahunan enggak bedil, dibedil. Mohon Pak, ini untuk hasil kegiatan rahasia. Kalau tidak boleh dikatakan penggerbekan, kegiatan rahasia itu yang sesuai dengan pelapor itu ada unsur yang menindak. Kalau tidak ada, satu, mohon ada keterangan yang menerangkan bahwa di warung kerang di perumahan Taman Muda Persada tidak ditemukan pelanggaran. Biar nama kita menjadi nama baik Pak. Itu wis tercemar Pak, nama kita difitnah. Ya, betul nggak? Yang kedua, oke lah, ada undang-undang yang melindungi saksi pelapor. Nek laporannya bener Pak, dilindungi. Nek laporannya salah, kok dilindungi ku piye sih Pak? Mohon Pak, ya dilapor balik. Cara kita lapor balik apa Pak? Satu, kita tahu pelapornya. Nek lagi identitas, lapor balik gimana? Tolong Pak. Makanya tadi judulnya diskriminatif. Jangan kita diskriminatif alasan pelindungan pelapor. Jangan. Kalau pelindungan pelapornya itu membuat fitnah, harus dihukum seberat-beratnya biar tidak timbul permainan asal lapor. Satu. Yang kedua, efek penggerbekan itu sudah kami perlu terfitnah Pak. Jujur terfitnah di situ. Orang sarangnya narkoba kok Pak, orang sarangnya teroris kok, orang bandar sabu-sabu digerebek. Bahasa warga ini digerebek loh Pak, bukan rahasia loh Pak. Mohon maaf. Itu ya. Tolong konferensi pers untuk menyatakan bahwa di perumahan WK tidak ada pelanggaran hukum. Biar warga semua orang tahu. Karena apa Pak? Pelanggaran warung kerang itu bukan saja tetangga sebelahnya, tapi sudah tekan Jakarta Barat Pak. Mohon maaf. Jangan ganggu ekonomi warga yang punya usaha. Saya sebagai ketua RW Pak. Itu, terima kasih Pak. Ini cuma sebentar Pak. Saya mau menjabarkan Pak terkait bahasa diskriminatif. Kenapa selama ini kita merasa diskriminasi Pak? Warga perumahan melaporkan ada suatu kegiatan yang mengganggu lingkungan Pak. Ada foto, ada video. Warga kirim dia ke Pak PJ, warga kirim dia ke Pak Gubernur. Nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan sama sekali Pak PJ mau lagi. Ada Pak warga melaporkan ada sesuatu kegiatan aktivitas truk bertona seberat di pabrik PT Terjaya Tisu Pak. Sudah kita laporkan Pak. Apakah pantas Pak jalan seperti itu dilewati tronton kontainer? Gak ada tanggapan Pak dari Pak Gubernur, dari Pak PJ. Sedangkan ada laporan yang belum jelas kebenarannya. Datang anggota kepolisian banyak sekali Pak, bersama puluhan anggota Satpol PP dan membawa senjata api laras panjang. Adil nggak Pak? Gak adil Pak. Warga perumahan melaporkan Pak, ada bukti, ada foto, ada video. Gak ada tanggapan Pak. Makanya itu Pak, kita merasa didiskriminasi Pak. Saya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari Pak Usai Pak, maaf. RT 1.
Terus terang terima kasih saya telah diberikan waktunya. Yang terhormat Bapak juga semuanya serta undangan juga semua. Maaf sekali, jadi untuk masalah-masalah ini sebenarnya kita itu warga kepengennya jalan apik bisa digunakan dan tidak ada jalan berlubang lagi gitu loh Pak. Itu yang tuntutan warga yang dari masyarakat yang paling bawah. Dan itu yang kedua, jadi kalau memang status jalan itu milik perhutani kayak milik siapapun, kalau memang itu masih bisa bangun, monggo saya minta mohon dari masyarakat paling bawah, tolonglah dibangun jalan itu biar tidak ada apa-apa, biar tidak ada gejolak-gejolak di masyarakat yang paling bawah. Satu itu. Terus ketiga, dengan kejadian kemarin waktu adanya razia di warung WK, kita terus terang aja sebagai masyarakat itu merasa terganggu kenyamanannya. Karena Pak, satu, dengan kehadiran bapak-bapak aparat kemarin, jadi warga itu merasa takut dan merasa kayak apa sih? Ternyata begitu ini kok di warung kerang. Nah, saya komplain juga sama Mas Goto, Mas Supriyono. Loh, kenapa ini? Karena katanya dengan adat dan gini bla 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 bla. Loh, kalau memang kita merasa terganggu, seharusnya itu yang ada di lingkungan sekitar dulu Pak, yang merasa terganggu, yang merasa apa, itu jangan hanya dari laporan luar aja gitu loh Pak. Dan kemarin saya terus terang juga dari RT juga menanggapi dari masyarakat, Pak, ada apa? Kok sampai begini, sampai bawa senjata laras panjang itu? Apakah di perumahan itu memang sarangnya sarang miras, tukang gudangnya miras apa gimana? Jadi kalau memang ini kita di situ ada aturan Pak, aturan lingkungan perumahan kita punya aturan juga. Kalau memang kita merasa nggak nyaman dengan warung kerang, ya kita konflik ke warung kerang Pak, terus terang aja. Tetapi selama ini kita sudah kondisikan dengan warung kerang juga, dan kita mempunyai aturan jam 12 tutup, tidak ada 1 kali 24 jam buka. Karena kita yang berdampak itu adalah RT 1. Lokasinya paling dekat itu di RT 1. Terus terang aja. Kalau memang saya merasa terganggu, warga merasa terganggu, harusnya koordinasi dulu dengan orang-orang sekitar dulu. Maaf, saya juga untuk Bapak aparat juga kan mempunyai intel. Harusnya diintelkan dulu. Apakah di lingkungan perumahan di warung kerang itu mempunyai minuman keras atau tidak? Seharusnya diintelkan dulu Pak. Kalau memang informasi itu udah valid, silahkan. Monggo. Saya sebagai RT mempersilahkan. Saya tidak masalah. Cuman itu aja, karena merasa kemarin itu trauma, ya, merasa ketakutan dari masyarakat itu ada Pak. Karena sebelumnya tidak ada koordinasi gitu loh Pak. Karena merasa Pak bahwa senjata itu. Gitu. Cuman itu aja. Maaf kalau memang cara penyampaian saya kurang baik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Kepala PU juga dari hak pakai sudah dijawab oleh BPN. Oke, cukup ya, cukup jelas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih, ditunggu tidak lanjut biasa. Jalan itu ya dibalikin yang dorong tuh lho Pak. Iya ya. Sama. Yo ikuti cara nih. Jenengan ora ono wis suwi nyanyi-nyanyi.
Nek jenengan kosong rumah di dalam itu pasrahke negara. Untuk menyerap aspirasi dari warga Taman Persada tersebut, yaitu satu adalah mengungkap identitas pelapor dan segera memproses hukum. Kenapa? Pelaporannya itu pelaporan palsu, Pak. Jadi tidak ada pelanggaran di situ. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolres, Kapolres bahwa itu tidak ditemukan pelanggaran. Namun sayangnya tidak ada konferensi pers sebelumnya. Kami besok mau tuntut untuk para pihak tersebut untuk melakukan konferensi pers sehingga di masyarakat tidak memfitnah kami sebagai pelanggar hukum. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk jalan segera dibangun sesuai dengan spek kelas armada yang lewat armada pabrik, Pak. Jadi gini, jalan itu apakah sesuai spesifikasi dengan trailer? Kalau tidak sesuai harus dibangun supaya jalan itu sesuai, jadi tidak rusak. Makanya kami menuntut supaya ada pembangunan di situ sebelum terjadi kerusakan yang parah. Karena apa? Kemarin kita sudah mengecek jembatan, Pak. Jembatan itu rusak, Pak. Retak. Bukan retak ya, retak. Tetapi kalau itu nanti ambrol, pihak perusahaan juga rugi, warga juga rugi. Bukan warga perumahan sendiri, warga yang lain yang menggunakan akses jalan itu kalau jembatannya putus, ambrol, jadi terganggu semua. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu pelimpahan aset jalan. Jadi gini, harusnya kalau memang pihak perhutani sudah tidak ada kepentingan di atas, di hutan, harusnya itu pihak perhutani sudah tidak memerlukan jalan tersebut kan. Nah, jadi kalau tidak ada kegiatan yang adanya dengan mendukung perhutani, harusnya dilimpahkan ke Pemda karena sudah tidak ada kegiatan, Pak. Di atas itu bukan lahan perhutani, itu lahan sosial. Itu makanya kenapa kita nuntut dilepas diserahkan Pemda, pihak perhutani tidak ada anggaran atau tidak mau merawat. Kalau tidak mau merawat harusnya diserahkan oleh negara biar negara yang merawat. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai evaluasi Kasatpol PP Kapolsek Pati Pargorejo. Jadi gini, tindakan kemarin itu bagi kami ada suatu tindakan yang menyalahi prosedur dan itu banyak sekali aspek-aspek yang kita sampaikan. Tadi sudah kita sampaikan lewat kalau kita bicara lama kita sampaikan bahwa apa saja yang merupakan pelanggaran prosedur tersebut gitu. Sehingga kalau memang itu mereka melanggar, harusnya mereka diberikan sanksi, dievaluasi. Kemarin kita usulnya dicopot, tapi di sini karena bahasa audien kita bukan dicopot itu bahasa untuk penyampaian pendapat di bawah umum. Kalau di sini kita bahasanya evaluasi. Mau terus dicopot ya monggo, mau dipindah monggo. Yang penting harus diberi sanksi. Kenapa diberi sanksi? Mereka itu atasan jabatan. Kalau dia tidak mau diberi sanksi, jangan berbuat seenak-enaknya sama warga. Jangan ada arogansi kekuasaan. Intinya kami kecewa dengan adanya forum seperti tadi, belum ada titik temu. Belum ada titik temu yang sebenarnya kesimpulannya belum ada, dan kami sayangkan penyebar berita hoax kenapa dilindungi. Itu yang kami jangan-jangan itu ada link jaringannya. Kita bisa berasumsi seperti itu. Kenapa? Kok pelapornya tidak berani diungkap? Jangan-jangan. Makanya jangan-jangan itu kita pengen jangan sampai saling fitnah, makanya harus diungkap. Ya Pak ya. Dan ini kegiatan kami, perjuangan kami tidak berhenti di sini. Besok kami akan melayangkan surat kepada Kasatpol PP sama Kapolres untuk melakukan press release permintaan maaf kepada warga perumahan Taman Budaya Persada. Kalau tidak, kami lakukan demo. Betul. Kenapa? Dampak dari masyarakat sendiri masih ada isu terus Pak terkait ini. Iya Pak, masyarakat dengan penggerbekan itu terfitnah Pak. Jadi contoh warung kerang digerebek, bahasa masyarakat pasti di situ ada pelanggaran hukum kan Pak. Selama belum ada konferensi pers berarti bahasa masyarakat, persepsi masyarakat sampai detik ini masih ada bahwa itu di warung kerang itu ada pelanggaran hukum. Dia ngomong waktu tadi di sini tidak pelanggaran hukum, cuman ngomong di kalangan pejabat, tidak di kalangan rakyat. Kami sampai detik ini masih terfitnah dengan nama jelek tersebut. Kami butuh direhabilitasi. Yang merehabilitasi nama baik siapa? Ya mereka yang bertanggung jawab. Mereka itu yang melakukan penggerbekan.
kalau tidak mau bertanggung jawab jangan jadi pejabat. Bapak masih Itu intinya di situ ya.